Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Kaba'ir karya Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita baca dosa besar ke-34 yaitu an-namam. Kata beliau Al-Kabiratu Tsalisatu wal Arba'un an-namam. Dosa besar ke-43 adalah an-namam, yaitu namam. Wa huwa man yanqulul haditsa bainan nasi ala jihatil ifsadi bainahum. Apa itu namam? Wa huwa man yanqulul haditsa, yaitu orang yang menceritakan suatu pembicaraan bainan nas, di antara manusia, ala jihatil ifsadi bainahum, dengan niat untuk merusak hubungan sesama mereka. Hadza bayanu, ini adalah penjelasannya. Ya, jadi yang disebut dengan namam yaitu orang yang menceritakan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan ya, antara seseorang dengan orang lain. Itu disebut dengan namam. Perbuatannya disebut dengan namimah. Perbuatannya namakan namimah, orangnya namanya namam. Jadi kalau kita sebut adalah orang yang suka mengadu domba orang lain, ya, menceritakan suatu ucapan seseorang kepada orang lain dengan maksud hubungan antara kedua orang tersebut yang diceritakan maupun yang yang mendengar cerita itu hubungannya menjadi buruk, ya, itu disebut dengan namam. Wa amma ahkamuha fa hiya haramun bi ijma'il muslimin. Adapun hukum namimah, maka dia merupakan perbuatan yang haram dengan ijma' kaum muslimin. Jadi hukum namimah itu adalah haram dengan ijma' kaum muslimin, dengan ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa qad tazaharat ala tahrimiha ad-dalailu syar'iyyatu minal kitabi wa sunnah. Dan dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya yaitu saling mendukung dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi namimah itu merupakan perbuatan atau dosa yang diharamkan menurut ijma' kaum muslimin, dan dalil-dalil yang mengharamkannya itu sangat banyak dari Al-Quranul Karim dan dari Sunnah Nabi SAW, dan dalil-dalil tersebut saling mendukung satu dengan yang lain yang menunjukkan keharaman namimah. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kamu ikuti semua orang yang banyak bersumpah lagi hina, lagi rendah, ya. Hammazim, suka menggibah, menggunjing, masya'im bin namim, dan dia hidup di atas bumi ini dengan namimah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya, jangan ikuti orang yang banyak bersumpah, yang hina, kemudian juga orang yang suka menggibah, menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang tersebut tidak ada, masya'im bin namim, dan dia dengan maksud merusak hubungan. Ini namanya namimah. Wa fi sahihain, dalam as-sahihain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Dalam as-sahihain Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga namam, ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga namam, yakni tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga, ya. Bukan berarti namam itu adalah orang yang diharamkan masuk surga, kekal dalam neraka, tidak, tapi dia merupakan ancaman agar tidak melakukan namimah, ya, karena ancamannya berat, yaitu tidak akan masuk surga. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW marra bi qabrain, bahwa Rasulullah SAW lewat di di antara dua kuburan, atau Rasulullah SAW lewat di sisi dua kuburan. Qala, maka beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, bahwa penghuni dua kuburan tersebut sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Amma innahu kabir, dan ketahuilah bahwa dia merupakan dosa besar, ya. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Adapun satu di antara kedua orang yang disiksa tersebut dalam kuburnya, la yastabri'u min baulihi, dia tidak bersuci dari kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain, maka dia hidup muka bumi dengan namimah. Summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqa asnataini. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah jadi dua. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, dan beliau menancapkan masing-masing pelepah kurma di setiap kuburan tersebut. Wa qala, dan beliau bersabda, la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan diringankan dosa keduanya selama belum kering pelepah kurma tersebut, ya.
Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang mengadu domba dia tidak akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa beliau lewat di depan kuburan. Kemudian beliau mengatakan penghuni kuburan ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa yang besar, yakni bukan karena dosa yang susah sekali untuk meninggalkannya. Apa dosa kedua orang yang disiksa dalam kubur tersebut? Yang pertama, orang tersebut tidak bersuci dari kencing. Yang kedua, dia mengadu domba orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, membelahnya jadi dua, kemudian menancapkan masing-masing dari kedua pelepah kurma tersebut di kedua kuburan tersebut. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan keduanya berkurang siksanya selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Wa qauluhu wa may yu'adzabani fi kabir. Sabda Nabi SAW yang berbunyi wa may yu'adzabani fi kabir, keduanya tidak diazab fi kabir karena dosa besar. Ai laisa bi kabirin tarkuhu alaihima. Maksud keduanya tidak disiksa karena dosa besar maksudnya adalah bahwa keduanya dosa tersebut tidaklah besar untuk ditinggalkan oleh keduanya. Jadi mereka berdua tidak disiksa karena dosa besar. Maksudnya mereka itu tidak disiksa karena meninggalkan dosa yang berat untuk ditinggalkan oleh keduanya. Aulaisa bikabirin fi za'mihima, atau makna tidak disiksa karena dosa besar maksudnya adalah tidak disiksa karena menurut keduanya itu bukan dosa besar. Jadi maksud wa may yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya disiksa karena sesuatu yang besar, maksudnya adalah bahwa meninggalkan kedua dosa tersebut tidaklah susah, tidaklah berat, atau menurut dugaan kedua orang ini yang disiksa dalam kubur itu bahwa kedua dosa tersebut bukanlah dosa besar. Oleh hadza qala fi riwayatin ukhra, oleh sebab ini Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, bala innahu kabir, benar dia merupakan dosa besar, Wa may yu'adzabani fi kabir maksudnya meninggalkannya bukanlah sesuatu yang berat, atau menurut dugaan kedua orang itu dosa yang dilakukan oleh keduanya bukan dosa besar. Tapi kata Nabi SAW dalam riwayat lain, bala innahu kabir, dia merupakan dosa besar. Dia merupakan dosa besar. Jadi tidak bersuci dari air kencing yang mengenai pakaian sehingga salatnya tidak sah. Yang kedua adalah mengadu domba manusia, itu dosa besar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna syarran nasi zal wajhain, kalian akan dapati seburuk-buruk manusia yaitu zal wajhain, bermuka dua, allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yang datang ke orang ini dengan satu wajah dan datang ke orang lain dengan wajah yang lain. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian akan mendapati manusia terburuk. Siapa manusia terburuk? Yaitu orang yang punya dua wajah. Datang ke orang lain dengan wajah, datang ke orang lain dengan wajah yang lain. Wa man kana zalisanaini fid dunya fa innallaha yaj'alu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki dua lisan di dunia, maka Allah menjadikan untuknya dua lisan dari api neraka pada hari kiamat. Wa makna man kana zalisanaini, makna orang yang barang siapa yang memiliki dua lisan, apa maknanya? Ayatakallam ma'a haula'i bikalam. Maksudnya adalah berbicara dengan orang ini dengan suatu pembicaraan, wa haula'i bikalamin, dan dengan orang lain dengan pembicaraan yang lain. Jadi orang yang memiliki dua wajah itu dihukum oleh Allah di hari kiamat dengan menjadikan untuknya dua lisan. Apa maksudnya? Dua lisan. Dua lisan itu adalah ketika dia bertemu dengan orang lain, dia menyebutkan suatu pembicaraan ke orang tersebut. Ketika bertemu dengan orang lain lagi, dia menyebutkan pembicaraan yang lain lagi. Itu disebut dengan zalisanainin, disebut dengan zalisanainin. Atau disebut juga dengan sahibul wajahin, orang yang mempunyai dua wajah. Mungkin di hadapan seseorang dia memuji-muji, seseorang ketika dia bertemu dengan orang lain, maka dia jelekkan orang yang tadi dipujinya, dijelekkan orang yang tadi dipujinya. Begitu seterusnya, sehingga disebut dengan zal wajahin. Qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah berkata, innama tutlaqu fil ghalibi ala man yanummu ala al-ghairi ila al-maqulu fihi biqawlihi fulanun yaqulu fika kaza wa laysat an-namimatu makhsusatan bidzalika. Innama tutlaqu fil ghalibi, sesungguhnya dipakaikan menurut yang kebiasaan
ala man yanummu qaulal ghairi ila al-maqul fihi, terhadap orang yang menceritakan perkataan orang lain kepada orang yang dia ceritakan kepadanya dengan ucapannya fulanun yaqulu fika kadza, si fulan menyebutkan kamu begini. Walaisatin namimatu maksusatun bidzalika, tapi namimah tidak khusus untuk hal demikian. Bal hadduha, tapi batasannya adalah kashfu ma yukrahu kashfuhu, tapi batasan namimah itu adalah menyingkap apa yang dibenci untuk disingkap, menceritakan apa yang dibenci untuk diceritakan. Sawa'un karihal manqulu anhu awil manqulu ilaihi awil thalis, baik dibenci oleh orang yang diceritakan atau dibenci oleh orang yang diceritakan kepadanya. Nah, jadi namimah itu tidak hanya sebatas mengatakan kalau kita bertemu dengan orang, tadi si fulan mengatakan ini tentang, bukan itu saja, ya. Tapi maknanya lebih luas. Maknanya adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai untuk diceritakan, baik tidak disukai oleh orang yang diceritakan atau orang yang mendengar cerita, itu semuanya disebut dengan namimah, ya. Wa sawa'un akana al-kashfu bil qawli aw bil kitabati aw bil ramzi aw bil ima'i wa nahwiha, baik menyingkap sesuatu yang tersembunyi itu dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat, dengan dengan simbol tertentu, au nahwiha, atau dengan sejenisnya, maka itu tetap diharamkan. Tidak hanya sebatas menceritakan, tapi juga dengan tulisan misalnya, ya. Kita tadi si fulan menceritakan ini tentang kamu, kemudian kita ketik di WA misalnya, kemudian kita kirim ke seseorang, ya. Itu juga termasuk namimah. Ataupun dengan ramz, dengan simbol tertentu misalnya, atau dengan isyarat tertentu yang menunjukkan bahwa fulan ini menceritakan kamu seperti ini. Itu termasuk juga namimah, ya. Wa sawa'un kana minal aqwali awil a'mal, baik yang di namimah itu perkataan ataupun perbuatan sama saja. Wa sawa'un kana aiban aw ghairahu, baik dia aib atau yang lain. Pokoknya perkataan orang diceritakan kepada orang lain dengan maksud merusak hubungan mereka berdua, itu namimah. Atau perbuatan seseorang diceritakan ke orang lain dengan maksud orang tersebut saling bermusuhan, itu juga namimah. Baik bentuknya aib ataupun yang lain. Selama tujuannya merusak hubungan seseorang dengan yang lain, maka itu namimah. Fa haqiqatun namimati ifsya'us sirri. Hakikat namimah itu adalah ifsya'us sirri, yaitu menceritakan rahasia. Wa hadku satri, membuka sesuatu yang tertutup, amma yukrahu kashfuhu, yang dibenci jika dibuka. Jadi hakikat namimah itu adalah membongkar sesuatu yang sudah rahasia, yang tertutup, yang kalau terbuka rahasia tersebut tidak disukai oleh orang lain. Ya. Orang membicarakan keburukan kita nggak tahu dengan keburukan kita. Lalu ada orang yang dengar, ya, yang mendengar pembicaraan keburukan kita diceritakan, maka keburukan kita itu, ya, yang diceritakan oleh orang diceritakan oleh orang lain kepada kita. Oh, fulan mengatakan ini tentang kamu, fulan mengatakan begini tentang kamu, keburukan kamu disebut-sebutnya depan saya, ya. Itu namanya namimah, ya. Wa yanbaghi lil insani an yaskuta an kulli ma ra'ahu min ahwalin nas. Patut bagi manusia untuk diam dari segala keadaan-keadaan orang yang dilihat. Ya, kalau kita melihat keadaan orang yang kita sukai, atau kita mendengar pembicaraan seseorang terhadap orang lain yang tidak kita sukai, maka kita diam. Kita mendengar fulan menjelekkan fulan misalnya depan kita, maka jangan dikatakan kepada orang yang dijelekkan tadi, si fulan menjelek-jelekkan kamu. Karena akan terjadi permusuhan di antara mereka. Kita harus diam. Mendengar orang lain, ya, menjelekkan orang lain, atau mendengar orang lain membicarakan aib orang lain, kita jangan sampaikan aib tersebut kepada orang yang diceritakan, ya. Illa ma fi hikayatihi faidatun lil muslimin, kecuali ada faidah, ya, pada kaum muslimin dengan menceritakannya. Audafu maksiatin, atau bisa dihindarkan dari suatu maksiat. Kalau ada faidahnya menceritakan kejelekan seseorang terhadap orang lain, ada faidahnya, atau bisa menghindarkan maksiat dengan menceritakan kejelekan seseorang kepada orang lain, maka itu dibolehkan. Qala Al-Ghazali berkata, wa kullu man humilat ilahi an-namimatu, dan setiap orang yang dibawa kepadanya namimah, wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya qala fika fulanun kadza, lalu dikatakan kepada orang tersebut, fulan mengatakan begini dan begitu tentang kamu, wa kaza lazimat husittatu ahwal, maka dia diharuskan melakukan 6 perkara.
Kalau ada orang membawa berita kepada kita, "Wahai fulan, si fulan menceritakan keburukan kamu begini 1 2 3 4, keburukan kamu diceritakan oleh fulan." Apa sikap kita seharusnya dalam hal itu? Ketika mendengar, ketika orang menyampaikan namimah kepada kita, ketika orang menyampaikan bahwa ada orang yang menjelek-jelekkan kita, ada orang yang menyebutkan kejelekan, menyampaikan kejelekan yang diucapkan oleh orang lain tentang kita. Apa yang harus dilakukan? Kata Al-Ghazali, al-awwalu alla yusaddiqahu. Yang pertama, dia tidak membenarkan, tidak percaya dengan orang yang membawa berita tersebut. Li'annahu namam, karena dia adalah seorang namam. Karena dia adalah seorang namam, ya, yang membawa berita, menyebarkan berita antar orang dengan maksud merusak. Itu namanya namam. Fasiqun, dia orang fasik, wa huwa mardudul khabar, dan dia beritanya ditolak. Jadi kalau orang menyampaikan berita kepada kita, "Wahai fulan, si Anu menyebutkan kejelekan kamu tentang Islammu, mengobrolkan keburukan kamu," maka yang pertama, orang yang membawa berita tersebut tidak boleh dipercayai, karena dia namam. Namam itu adalah fasik dan dia ditolak beritanya. Itu yang pertama, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh namam tersebut. Atsani an yanhahu an zalika wa yansahahu wa yuqabbiha fi'lahu. Yang kedua, dia dilarang melakukan itu. Jangan dikatakan dikatakan kepadanya, "Wahai fulan, wahai saudaraku, ya jangan kamu namimah. Jangan sampai kamu namimah. Jangan kamu ceritakan perkataan orang lain yang jelek tentangku, karena itu namanya namimah." Wa yansahahu, dan nasihati. Ya, nasihati agar tidak namimah. Wa yuqabbaha fi'luhu, dan dijelaskan bahwa perbuatannya itu perbuatan buruk. Kita katakan, "Wahai saudaraku, apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang buruk." Jadi yang kedua yang harus dilakukan oleh seseorang yang yang disampaikan kepadanya namimah, maka dia harus melarang orang yang menyampaikan namimah tersebut, dan dia harus nasihati, dan dia harus diterangkan apa yang dilakukan itu perbuatan buruk. As-salisu an yubghidahu fillahi azza wajalla. Yang ketiga, dia dibenci karena Allah azza wajalla. Fa innahu baghidun indallah, karena dia adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Wal bughdu fillahi wajibun, dan benci karena Allah adalah wajib. Dibenci orang tersebut, tapi karena Allah azza wajalla, ya. Karena dia adalah orang yang dibenci di sisi Allah azza wajalla, dan benci karena Allah itu adalah hukumnya wajib. Kita benci, ya, orang tersebut karena dia sudah melakukan namimah yang bisa merusak hubungan seseorang dengan orang lain. Maka dia harus dibenci sesuai dengan kadar namimah yang dia sampaikan. Ya, dan dia merupakan orang yang dibenci di sisi Allah. Wal bughdu fillahi wajibun, sedangkan benci karena Allah itu hukumnya wajib. Ar-rabi'u, yang keempat, alla yazunna fil manqulu anhu as-su'a. Tidak berprasangka buruk kepada orang yang diceritakan darinya sebuah perkataan. Ya, tidak berprasangka buruk kepada orang yang darinya diceritakan sebuah perkataan. Ya, tidak boleh. Misalnya fulan datang kepada kita, dia mengatakan, "Wahai syekh, wahai ustaz, si fulan mengatakan keburukan tentang engkau wahai ustaz." Maka yang menerima berita tersebut, dia tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang menurut si namam ini membawa berita buruk, ya, atau menyampaikan berita buruk. Dia tidak boleh berprasangka buruk kepada orang tersebut. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi jangan berprasangka buruk. Fulan mengatakan keburukan tentangmu, jangan langsung berprasangka buruk kepada fulan tersebut, karena belum tentu beritanya benar, ya. Baik. Al-khamisu alla yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassus wal bahsi an tahaqquqi dzalika. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Yang kelima adalah apa yang diceritakan itu tidak membawanya untuk tajassus, untuk mencari-cari keburukan orang yang menyampaikan berita buruk kepada, atau yang dianggap menyampaikan berita atau ucapan yang buruk tentangnya. Wal bahsu an tahaqquqi zalika, dan tidak jangan sampai seseorang mencari
kebenaran itu. Benar enggak si fulan menyampaikan berita yang buruk tentang saya? Ya. Sesuai dengan firman Allah SWT, wala tajassasu, dan janganlah kamu memata-matai. Ya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, dia mengatakan fulan menyebutkan perkataan yang buruk tentangmu, maka perkataan itu jangan sampai membawa kita untuk ya memata-matai si fulan ini, fulan yang dianggap mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita. Ya. Kata Allah, wala tajassasu, janganlah kamu memata-matai. Ya. Yang keenam, Allah yarda li nafsihi ma nahanna ma anhu. Dia tidak ridha bagi dirinya terhadap sesuatu yang dia larang namam itu melakukannya. Fala yahki namimatahu. Dia tidak juga menceritakan namimahnya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita membawa berita fulan menceritakan kejelekanmu, maka jangan dibalas dengan mengatakan fulan juga punya kejelekan ini, ya. Wa qad ja'ana rajulan zakara li Umar bin Abdul Aziz rajulan. Ada riwayat yang menyebutkan ada seseorang yang menyebutkan sesuatu kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada seseorang yang menyebutkan seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada seseorang datang kepada Umar, lalu dia sebutkan aib orang tersebut di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar? Faqala Umar, ya haza, wahai orang ini, in syi'ta nazarna fi amrika. Ya, kalau kamu mau, ya, nazarna fi amrika, kami akan teliti apa yang kamu ucapkan ini. Fa in kunta sadiqan fa anta min ahli hazil ayat. Kalau kamu orang yang jujur, maka kamu termasuk di antara orang yang tercakup dalam ayat ini, yaitu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa berita, maka periksalah oleh kalian. Wa in kunta kadziban fa anta min ahli hazil ayah. Kalau kamu bohong dalam berita kamu itu, maka kamu tercakup dalam ayat ini, yaitu hammazim masya'in binamim, orang yang banyak menggibah dan hidup dengan mengadu domba. Wa in syi'ta afauna anka, dan jika kamu mau kami maafkan. Ya. Faqala, maka orang tersebut berkata, al-afwa ya amiral mu'minin, atau al-afu ya amirul mu'minin. Ya, tolong dimaafkan wahai amirul mu'minin, la a'udu ilaihi abada. Saya tidak akan kembali sama sekali melakukannya. Jadi lihatlah orang ini. Ada seseorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu di hadapan Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, wahai fulan mengatakan begini tentang engkau wahai amirul mu'minin. Fulan mengucapkan ini tentangmu. Ya, menyebut-nyebut keburukanmu wahai amirul mu'minin. Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai fulan, kamu yang membawa berita ini kepada saya, kalau kamu mau, ya, kami periksa berita kamu itu benar atau tidak. Kalau kamu benar, maka kamu termasuk di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik membawa berita, kamu periksa sampai kamu tahu kebenarannya. Kalau kamu bohong, kata Umar bin Abdul Aziz, maka kamu termasuk dalam ayat yang berbunyi hammazim masya'im binamim, orang yang suka menggibah, hidup dengan mengadu domba manusia. Atau kalau kamu mau kami maafkan, mana yang menurut kamu paling baik? Apakah kamu periksa berita kamu itu benar atau tidak? Kalau benar, kamu termasuk dalam ayat ya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu bohong, kamu termasuk dalam ayat hammazim masya'im binamim. Atau kami maafkan, kata Umar bin Abdul Aziz. Apa kata orang tersebut? Tolong dimaafkan wahai amirul mukminin. Ya, saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Apalagi kalau seseorang merupakan pejabat, penguasa, ya, banyak orang-orang yang tamalluk, ingin cari muka di hadapan dia. Maka orang-orang yang di bawah-bawah dia ini sering menyampaikan berita-berita bohong. Ya, bapak si fulan mengatakan ini tentang engkau, bapak si fulan menyebutkan ini tentang engkau. Maksudnya adalah supaya dia disenangi oleh orang yang harus berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Wa rafa'a insanun ruq'atan ila sahib ibni Abbad rahimahullah taala. Ada seseorang yang membawa sebuah tulisan kepada As-Sahib Ibn Abbad, yahutsu fiha ala akhzi malil yatim. Dalam tulisan itu dia mendorong As-Sahib Ibn Abbad ini untuk mengambil harta anak yatim.
wa kana lahu malun katsir, dan orang tersebut mempunyai harta yang banyak. Fakataba ala zahri ru'ah, maka As-Sahib bin Abbad menulis di bagian belakang tulisan tersebut, kertas tersebut, an-namimatu qabihatun. Namimah itu buruk, wa in kanat sahihatan, walaupun benar. Wal maitu rahimahullah wal yatimu jabarah wal maitu rahimahullah. Orang yang mati semoga dirahmati Allah. Wal yatimu jabarahullah, dan orang yang anak yang yatim tersebut semoga Allah Allah berikan pertolongan kepadanya, Allah obati kesedihannya. Wal malu samratullah, dan harta itulah kekayaan dari Allah. Wasa'i la'anahullah, dan orang yang sa'i, yang yang berusaha untuk menyakiti anak yatim tersebut dengan namimah, semoga Allah laknat. Lihat, ada seseorang datang kepada As-Sahib bin Abbad. Dia membuat sebuah surat. Dalam surat tersebut apa isinya? Dia mendorong As-Sahib bin Abbad ini untuk mengambil harta anak yatim. Ya, untuk mengambil harta anak yatim. Dia membawa sebuah surat, mungkin disampaikan oleh anak buahnya. Dalam surat tersebut dia memotivasi, mendorong As-Sahib bin Abbad ini untuk mengambil harta anak yatim. Ya. Sedangkan orang tersebut punya harta yang banyak. Maka di balik surat tersebut As-Sahib bin Abbad menulis, kata As-Sahib namimah itu buruk walaupun dia benar. Namimah itu buruk walaupun dia benar. Orang yang telah mati, bapak anak yatim tersebut semoga dirahmati oleh Allah. Anak yatim tersebut semoga Allah hibur. Harta itu milik Allah. Sedangkan orang yang berusaha melakukan namimah, ya, maka itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa qala Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri berkata, "Man naqala ilaika haditsan fa'lam annahu yanqulu ila ghairika haditsaka." Barang siapa yang menceritakan kepadamu suatu pembicaraan orang lain, maka ketahuilah bahwa dia akan menukilkan pembicaraanmu kepada orang lain. Kalau ada orang bercerita kepada kita, wahai saudara, si fulan menceritakan sesuatu yang jelek tentangmu, maka kita harus ingat bahwa ketika bertemu orang lain, dia akan menceritakan kejelekan kita, ya, menceritakan aib kita. Nah, itu kata Al-Hasan al-Basri. Wa hadza mithlu qaulin nas. Ini sama dengan seperti ucapan orang, man naqala ilaika naqala anka fahdharhu. Barang siapa yang menukilkan cerita orang lain kepadamu, barang siapa yang menyampaikan ucapan orang lain kepadamu, naqala anka, maka dia juga akan menukil darimu kepada orang lain. Dia juga akan menyampaikan ceritamu kepada orang lain. Jadi kalau orang suka menjelek-jelekkan orang lain di depan mata kita, itu kalau kita sudah tidak ada, kita yang diceritakan kepada orang lain. Fahdharhu, maka kamu harus berhati-hati. Jadi kalau ada orang yang kalau bertemu dengan kita, dia sibuk membicarakan kejelekan orang lain, 1, 2, 3, 4, 10 kejelekan orang lain yang diceritakan di hadapan kita. Kalau kita tidak ada di depan dia, maka kejelekan kita yang diceritakan ke orang lain. Maka kita harus berhati-hati. Itu namanya namimah. Ya. Wa qala Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak berkata, waladuz zina la yaktumul haditha. Ya, anak zina itu tidak akan merahasiakan pembicaraan. Asyara bihi ila anna kulla man la yaktumul haditha wa ma syabin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang tidak bisa menahan, tidak bisa merahasiakan suatu ucapan, dia hidup dengan namimah, dalla ala annahu waladuz zina. Itu menunjukkan dia adalah anak zina. Istambata min qaulillahi ta'ala, dia mengistimbatkan hal itu dari firman Allah SWT, utullim ba'da zalika zanim. Wa zanim huwa da'i. Ya, zanim itu adalah da'i, yaitu orang yang dinisbatkan kepada selain bapaknya. Kata Ibnu Mubarak, anak yang merupakan hasil dari perzinahan itu, dia tidak bisa merahasiakan suatu ucapan, ya, suatu ucapan orang lain. Ya, itu mengisyaratkan bahwa semua orang yang tidak bisa merahasiakan ucapan seseorang tentang orang lain, dia berusaha namimah, itu dia menunjukkan dia merupakan anak zina. Hal itu disimpulkan oleh Ibnu Mubarak dari firman Allah Subhanahu wa taala, utullim ba'da dzalika zanim. Ya. Nah, apa itu utullim ba'da dzalika zanim? Yaitu orang yang berlebih-lebihan, melewati batas dalam permusuhannya kepada manusia. Ya, dan juga melewati batas dalam mengambil hal-hal yang diharamkan. Katsirul asam, banyak dosanya. Syadidun fi kufrihi, sangat berat kekufurannya. Fahishun laim,
dan dia keji dan terhina, mansubun ila ghairi abihi, dan dia dinisbahkan kepada selain bapaknya. Ya. Wa ruwiya anna ba'd salafis salihin zara akhan lahu, dan diriwayatkan bahwa sebagian salaf dia mengunjungi saudaranya. Wa zakara lahu an ba'di ikhwanihi syai'an. Wa zakara lahu an ba'di ikhwanihi syai'an, dan dia menceritakan ya sesuatu. Wa zakara lahu an ba'di ikhwanihi syai'an, dia menceritakan sesuatu dari ucapan-ucapan saudara-saudaranya yakrahu, yang dibenci oleh orang yang dikunjungi tersebut. Faqala lahu, maka orang yang dikunjung itu berkata, ya akhi, wahai saudaraku, ataltal ghibata, kamu sudah gibah terlalu lama, wa ataitani bi thalasi jinayat, dan kamu telah melakukan 3 dosa di hadapanku. Baghatta ilayya akhi, kamu telah membuat aku benci kepada temanku. Wa syaghalta qalbi bisababihi, engkau telah membuat hatiku sibuk dengan sebabnya. Wattahamta nafsakal aminata, dan kamu telah membuat dirimu yang dipercayai itu menjadi dicurigai. Coba lihat, ada seseorang mengunjungi rumah temannya. Ya. Kemudian ketika sampai di rumah temannya, dia mengatakan, wahai temanku, teman kita si fulan menyebutkan sesuatu yang buruk tentangmu. Teman kita si fulan menyebutkan sesuatu yang buruk tentangmu. Dia mengatakan ini dan itu, yang buruk-buruk tentangmu. Maka orang yang dikunjungi ini, dia bijaksana, dia enggak langsung percaya dengan ucapan temannya itu. Dia ingatkan temannya itu. Ada apa dia bilang? Wahai saudaraku, kamu sudah bergibah terlalu lama, dan kamu sudah melakukan 3 dosa di hadapanku. Apa dosa tersebut? Kamu membuat saya benci kepada teman saya. Kamu datang menyebutkan teman kita fulan menyebutkan 1, 2, 3 keburukan tentang wahai saudaraku. Maka saudara teman itu jadi dibenci oleh saya. Kemudian membuat hati saya sibuk. Ya, kalau ada teman kita datang, teman yang lain mengatakan teman kita si fulan menyebutkan keburukan tentangmu, tentulah hati kita jadi sedih. Ya. Wattahamta nafsakal aminah, dan sekarang kamu membuat dirimu yang tadinya baik-baik sekarang sudah diprasangka melakukan sesuatu yang buruk, yaitu namimah. Coba bayangkan ya, datang kita ke rumah orang, menggibahkan orang lain, kemudian juga memprovokasi dengan mengatakan fulan mengatakan keburukan-keburukan tentangmu, maka sebenarnya dia sudah membuat kita benci kepada orang yang disangka menyampaikan berita yang buruk atau mengucapkan yang buruk tentang kita, dan telah membuat hati kita sibuk. Ya. Wa kana ba'dhum yaqulu, dan sebagian mereka mengatakan, man akhbaraka bi syatmin an akhika fa huwa syatimu laka. Barang siapa yang menyampaikan kepadamu berupa celaan dari temanmu kepadamu, fa huwa syatimu laka, maka dia juga mencelamu. Barang siapa mengatakan fulan tadi memaki kamu misalnya, maka dia yang sebenarnya memaki kita. Ya, fa huwa syatimu laka, ketika kita tidak ada, dia memaki kita di hadapan orang lain. Wa ja'a rajulun ila Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ada seseorang datang kepada Ali bin Al-Husain, dia berkata, inna fulan, bahwa Ali bin Al-Husain ini akan membela orang yang menyampaikan namimah tersebut. Ya. Falamma wasala ilaihi qala, ketika Ali bin Al-Husain sampai di rumah orang yang dikatakan telah menamimahni dia, apa kata Ali bin Al-Husain? Ya akhi, in kana ma qulta fi haqqan faghfarallahu li. Kata Ali bin Al-Husain apa? Kalau yang kamu katakan tentang saya itu benar adanya, semoga Allah mengampuni saya. Wa in kunta wa in kana la wa in kana ma qulta fi batilan faghfarallahu laka. Jika yang kamu katakan batil, maka Allah mudah-mudahan mengampuni engkau. Ya, maka Allah mudah-mudahan mengampuni engkau. Ya. Jadi ya, lihat ceritanya Ali bin Husain ini ya. Ada seseorang mengatakan kepadanya, si fulan tadi mencaci maki engkau, mengatakan ini dan itu tentang engkau. Maka kata Ali bin Husain, ayo kita pergi. Ya. Maka orang yang menyampaikan berita tersebut senang. Karena dia mengatakan, oh ini pasti dilabraknya nih. Orang yang saya sampaikan telah menggibahinya atau menyebutkan kejelekannya. Maka
Setelah sampai di rumah orang yang diberitakan telah menamimahi Ali bin Husain ini, apa kata Ali bin Husain kepada orang yang tadi menyampaikan berita? Kalau yang kamu katakan itu benar, ya, maka Allah mudah-mudahan mengampuni saya. Kalau yang kamu katakan itu bohong, semoga Allah mengampuni dosamu. Wa qila fi qoulihi ta'ala, dan ada penafsiran tentang firman Allah Ta'ala, hammalatul hatab, yakni imra'atu Abi Lahab. Siapa hammalatul hatab? Yaitu istrinya Abu Lahab. Innaha kanat tanqulul hadisa bin namimah. Dia itu menceritakan pembicaraan secara namimah. Samman namimata hataban li'annaha sababul adawah. Namimah disebut dengan hatab, kayu bakar, karena dia merupakan sebab permusuhan. Kama annal hataba sababun lishti'alin nar, sebagaimana kayu bakar merupakan sebab menyalanya api. Wa yuqalu amalun namam adarru min amali syaitan. Dan dikatakan perbuatan namam yang menceritakan perkataan orang lain kepada orang lain dengan tujuan merusak, itu lebih berbahaya perbuatannya daripada perbuatan setan. Lianna amal syaitan bil waswasah, karena perbuatan setan itu dengan bisikan-bisikan. Wa amalun namam bil muwajahah, sedangkan perbuatan namam ini adalah dengan terus terang, ya, dengan terus terang. Jadi bahaya namam lebih besar daripada bahaya setan, karena setan itu dengan was-was saja, itu bisikan-bisikan saja, tapi namam itu dengan terus terang. Ya, oleh sebab itu seseorang